Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 13 Januari 2025 ya. Luar biasa hari ini IHSG-nya tutup 1% dan saham kebetulan beberapa saham saya yang buy on weakness ekstrim kemarin banyak yang kena stop loss-nya. Tapi tidak apa-apa karena saya cuma 5-10% saja entry-nya, jadi memang risk-nya kecil, lot size-nya kecil, dan kemudian kena stop loss, jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap seluruh capital. Saham-saham yang sudah saya pegang dari tahun 2016 kayak Adaro itu masih ada sampai sekarang. Yang lain-lain juga masih ada ya, seperti banyaklah Breeze itu masih ada, masih yang kemarin-kemarin Extreme Fear. Alhamdulillah sekarang jadi cash. Nah, tampaknya harus switching ya Bapak Ibu karena walaupun marketnya merah tampaknya di second liner, saham-saham second liner atau third liner malah banyak saham-saham yang berpotensi. Jadi strateginya yang penting profit lah untuk kondisi seperti ini, main cepat mungkin 2-3 hari seperti BRPT ya saya profit ya Bapak Ibu, profit udah profit taking kena profit taking jadi cash juga, jadi banyak juga yang inilah ya. Jadi namanya juga trading biasa itu. Dalam bisnis tidak kalau ada Bapak Ibu yang trading sharing ilmu tapi yang ditunjukkan cuman profit itu patut dicurigai. Saya juga curiga lah gitu. Tapi biasa ya. Oke, bentar. Ya, ini trading snapshot-nya Bapak Ibu kita lihat bagaimana IHSG-nya turun 1,02. Kalau kita baca beritanya Bapak Ibu non payroll ya, non farm payroll NFP datanya ya begitu. Jadi sepertinya ekspektasi terhadap suku bunga makin menjauh ya. Kemarin data NFP di Amerika Serikat itu kan melemah ya Bapak Ibu. Jadi sentimen terhadap pemangkas suku bunga juga sepertinya inilah buyar. Nah, eh, terkait dengan suku bunga ini nggak ada lawan memang Bapak Ibu. Jadi mau bagaimana kalau suku bunganya naik ya asingnya keluar. Dan nanti kita lihat bagaimana asingnya. Asingnya keluar minus 407 miliar keluar dan besar 500-nya keluarnya dari BBRI. Saya terpaksa keluar dulu karena buy on weakness saya dari 4.100 sampai 3.960 itu kena semua ya Bapak Ibu. Tapi kena juga stop loss-nya 2 tick di bawahnya. Jadi apa boleh buat? BBRI kita exit dulu, nanti kita cari lagi ya. Ini karena asingnya belum masuk nih Bapak Ibu. Sementara karena asingnya keluar untuk BBRI terpaksa nggak bisa di hold. Ya apa boleh buat? Loss part of business seperti biasa saja itu trading asbisi. Kalau dalam trading nggak pernah loss agak-agak bohong juga itu ya Bapak Ibu. Jadi saya beberapa saham kena ya. Oke, kalau kita lihat finansial tertekannya besar Bapak Ibu, teknologi dan infra. Di sini kalau kita lihat menariknya Telkomnya net buy ya Bapak Ibu ya, Telkomnya net buy. Total value-nya lumayan 11,8 di atas 10 miliar, makanya dia agak besar sekali ini, makanya saya terpaksa exit juga. Mungkin exit saya menambah beberapa saham yang inilah menambah tekanan lah karena saya exit juga. Oke, BRPT ini profit taking pula saya tadi. Aduh, profit taking berapa lah profit taking kena 50% exit sudah jadi cash. Nah, pikirin lagi nanti mau diputar kemana. Oke, itu ya Bapak Ibu. Yang signifikan BBRI net sell-nya, yang signifikan buy-nya Telkom. Itu saja Bapak Ibu trading snapshot kita. Apa boleh buat, asingnya masih sangat besar. Terpaksa kita mainnya ke saham-saham yang tidak dipegang oleh asing. Atau asingnya tidak dominan, kita pakai dominasi rasio nanti. Nah, ini alatnya WiFi, INKP, DSNG, dan TIN. WiFi luar biasa, tapi nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu, 4 saham ini. Saya sendiri akan cepat aja after market close ini, supaya saya bisa fokus untuk bikin trading saya sendiri. Kan cashnya banyak nih saya harus putar segera. Karena saya masih trader Bapak Ibu. Kalau loss ya saya loss sendiri, kalau profit, saya profit biasanya saya diam-diam.
tidak terlalu pamer-pamer, nggak pernah saya posting, tapi kalau loss saya posting biasanya. Ya agak berbeda memang orang bilang. Nah ini Bapak Ibu alert ini ya dia kan terkirim melalui Telegram bot ya Bapak Ibu, ada WiFi ini dia keluar jam 10 tadi. Kenapa dia keluar jam 10? Karena memang machine learning, deep key learning itu baru muncul jam 10. Jadi 1 jam setelah market buka baru dia aktif gitulah. Jadi jangan heran kalau 1 jam baru keluar alertnya pertama-tama. Jadi dia memang sudah bergerak naik. Nah, lalu INKP ada descending juga menarik nih. Dia jam setengah 2 keluar alertnya dan TINS ya nanti kita lihat. Dia terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Bapak Ibu bisa scan QR ini ya. Nanti linknya masuk. Bapak Ibu ada trialnya di situ. Bapak Ibu bisa juga start ya nanti. Dia kalau memang ada rekomendasi dari Big Data Analysis, maka dia akan terkirim ke masing-masing Telegram Bapak Ibu. Tapi tetap harus dianalisa karena machine learning ini namanya juga machine learning. Dia tidak punya institusi ya. Jadi dia cuma Big Data Analysis. Maka kita analisa kembali setelah market tutup di after market close seperti hari ini. Nah, Telegram channelnya jangan lupa join juga Bapak Ibu karena saya sering update ada informasi di sana ya. Sosial media silahkan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Sudah ya lumayanlah profit, loss, nyungsep, ya terjebak udah kadung cebur ke pasar saham ya sampai sekarang alhamdulillah saya masih bisa bertahan 19 tahun di pasar saham Indonesia dengan banyak pelajaran ya. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Bapak Ibu nanti kalau saya ketikkan perintahnya, Bapak Ibu ikutin, dengarkan analisanya, belajar, pahami. Nanti saya akan pakai mazhab saya trading itu volume price analysis Bapak Ibu. Volume price analysis. Jadi price discount everything, volume validate. Artinya kalau kita belum punya data price, belum ada data volume, itu semuanya masih asumsi. Asumsi ini probabilitas ya Bapak Ibu. Nah kalau yang kita analisa adalah volume price analysisnya. Misalnya ada yang bertanya, Pak Roy bagaimana nanti Donald Trump jadi presiden? Ya nggak tahu. Tapi dari historicalnya IHSG secara bulanannya dia turun bottoming selama 4 bulan setelah perang dagang. Mungkin kali ini nggak 4 bulan karena Donald Trump akan lebih agresif mungkin bisa 6 bulan atau 8 bulan. Nah, kita pegang cash lah, jaga-jaga kalau dia turun kita jangan ragu untuk selalu ada cash dan keluar dari market nanti kita masuk lagi. Oke, namun begitu Bapak Ibu jangan percaya analisa saya 100%. Prinsipnya jangan percaya siapapun, termasuk robot nih jangan Bapak Ibu percaya, cuma jadikan dia hanya tool saja alat bantu. Jadikan apapun yang saya sampaikan ini sebagai second opinion. Prinsipnya kalau Bapak Ibu melihat analisa orang, jangan percaya 100%. Bapak Ibu percaya sama analisa sendiri saja, namanya first opinion. Pelajari caranya, pelajarin konsepnya, lakukan analisa sendiri. Kalau tidak paham, tanya, belajar, cari buku. Saya juga dulu begitu ya, jadi saya tidak percaya dulu walaupun ada yang termasuk Loh Keng Hong saya nggak percaya. Ya, karena nggak cocok mungkin untuk saya ya, mungkin masalah yang nggak cocok. Saya cari yang cocok Bapak Ibu. Mudah-mudahan volume price analysis cocok untuk Bapak dan Ibu ya. Jadi lakukan analisa sendiri, percaya dengan first opinion Bapak Ibu. Disclaimer-nya on, tayor, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu trading ya di pasar saham, wajib punya trading plan dan wajib menerapkan manajemen. Artinya trading plan ini kita antisipasi kalau harapan dan rencana trading kita tidak sesuai dengan plan, maka kita punya exit plan. Nah, money management itu adalah untuk mengatur risk-nya, ya, risk-nya diatur, lot size-nya diatur supaya risk terhadap capital tidak terlalu besar, exposure-nya diatur dengan money management. Jadi, saya bisa bertahan 19 tahun, ya karena disiplin dengan trading plan dan money management. Itu sajalah yang saya lakukan. Oke, nah ini dia Bapak Ibu. Nah kebetulan banyak ya, jadi ini banyak ke bawah ya. Saya kena kemarin-kemarin juga kena, tapi cuma 1 saham, 2 saham. Ya selama bulan Desember kemarin kena, beberapa kena, saya masuk lagi, kena, masuk lagi. Nah pada sore ini kebetulan rame gitu Bapak Ibu, ini kan yang kelihatan sedikit. Padahal banyak nih, ada berapa di bawahnya. Karena 1 saham kan stop loss-nya bisa sampai 3 atau 4 ya. Nah ini banyak ya. Oke, ya part of business lah. Jadi
Jadi kalau orang lain pamernya profit, saya malah nunjukin bahwa ini loh, trading itu resikonya tinggi, kita harus batasin sesuai dengan style masing, profile risk masing-masing. Oke. Informasi workshop trading as a business ya Bapak Ibu, informasinya saya sudah kirimkan kemarin materialnya ke email untuk materi workshop kelas basic dan intermediate ini. Juga mereka sudah saya offer juga siapa bagi yang ingin berminat ikut workshop kelas advance sudah. Batch 37 nanti kita selesaikan dulu batch 36, nanti kita akan lakukan. Mohon batch 36 jangan ditambah ya, untuk Sabtu ini sudah full, sudah tidak bisa bertambah lagi. Nanti kayak ini pula, kayak anak SD di Medan, lesehan pula kan nggak enak ya Bapak Ibu. Oke, nah untuk level advance yang Bapak Ibu berminat belajar volume price analysis dan wake up method, saya sudah tawarkan, mudah-mudahan berminat ya. Bagi peserta workshop trading as business, untuk batch 18 sudah dibuka 8 Februari, untuk batch 15 sudah dibuka. Ini level advance, Bapak Ibu harus ikut dulu trading as a business, karena kalau advance-nya sudah belajar, trading as a business-nya belum paham, nanti nggak nyambung gitu. Murah-murah ini, biayanya murah meriah. Masalahnya adalah orang yang datang dari Medan, dari Sulawesi, dari Jogja, dari Surabaya, itu harga workshopnya dibanding akomodasi transportasi luar biasa. Jadi ya apa boleh buat lah ya Bapak Ibu. Memang saya jarang bikin workshop ini, batch-nya baru 14-15, sekelas juga. Kalau level advance ini sekelas itu paling 6 ya, 6, 5 cukup ya, jarang sampai 10 itu sekarang. Oke, silakan yang sudah mendaftar di trading as business bisa request untuk mengikuti level advance-nya, volume price analysis dan wake up method. Intinya kita akan trading pasar saham Indonesia secara logik. Logik ya, tidak ada sihir, tidak ada magic. Tidak ada urusan dengan posisi planet Jupiter, Pluto Mars, posisi bulan dengan harga saham. Nggak ada. Price, discount everything, volume validate. Sangat logik. Idenya dari Wyckoff. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Jadi ini saya menggunakan Telegram desktop. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Saya masukkan nanti linknya di deskripsi video. Nanti Bapak Ibu bisa sambil nanti nonton videonya sampai saya jelaskan. Bapak Ibu ikut mengetik perintahnya, karena prinsipnya adalah kalau belajar di saham itu latihan analisa itu practice make perfect ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa cek dengan perintah help. Ya, di sini ada daily ya Bapak Ibu, weekly dan monthly untuk rotasi saham juga ada di sini. Nanti kita akan lakukan perintahnya ini, insya Allah. Sekarang Bapak Ibu kalau sudah lihat perintahnya yang tersedia apa saja, nah Bapak Ibu jangan lupa untuk belajar tutorialnya. Jadi misalnya volume price analysis, ini apa sih VPA ini, lalu volume flow, speedometer, saya cerita speedometer. Nah tutorial sudah ada, nonton dulu. Atau Bapak Ibu yang di luar kota mau belajar volume price analysis bisa belajar di sini ya. Ada tutorialnya, silahkan ditonton. Sekarang kita mulai untuk after market close. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cek alertnya, ketikkan perintah alert di botnya ya. Jadi tanpa nama saham, maka dia akan memberikan list apa saja alert yang baru keluar sampai 7 hari kalender terakhir. Kita ada WIFI, INKP, DSNG, dan TIN. Selain itu kita cek juga Rekom Bapak Ibu. Rekom ini adalah screening saham, technical dari quantitative trading, tapi menggunakan end of day data. Ini tanggal 13 ya Bapak Ibu. Kita ada BRPT, saya sudah profit taking situ. DSNG ada alert era. Era udah bearish sign ini, harusnya dia ke stop lossnya fire. Lalu Indika INKP ada alert, METSI tidak ada alert tapi bullish sign, bisa diperhatikan. TIN. Nah, ini TIN alert ada ya. TKIM. Biasa TKIM ini dengan INKP barengan dia. WIFI ada alert, nanti kita bahas ya Bapak Ibu. BRPT buy dari BDT Energi WIFI ya, ada WIFI. Nanti kita bikin analisa singkat aja kali ya, semuanya biar cepat. Oke, Bapak Ibu di sini kalau kita lihat Akra
Akra bearish, hati-hati nih kalau banyak Akra, KLBF, bullish harami, METSI. Nah, kalau ada tulisan potensial reversal di candle itu indikasi bagus ya Bapak Ibu. SMGR sudah kena stop loss kemarin-kemarin. WiFi potensial reversal bagus ya, kita kuat sekali itu. DSNG juga bagus ini. METSI Bapak Ibu ini bagus, terpaksa kalau kita switching mungkin mulai bagus, perlu dianalisa nanti ya. Jadi hasil stop loss saatnya kita pindahkan ke saham yang baru. Jadi portofolio kita tidak lagi merah membara, tinggal yang floating tipis-tipis aja. Oke, MACD, KIJA, TKIM, WiFi keluar lagi, kita bahas WiFi kali ya. Saya nggak punya, atau nanti bahas yang lain. Saya sih menariknya DSNG atau yang lain, bottoming yang lain lah. Kita lihat BBTN, dead cross, ini harusnya exit semua nih ya Bapak Ibu. METSI, PTRO, lalu METSI ini mungkin the best time for buying ya, PTRO juga. Karena dia break upper downtrend. Kayaknya terkait dengan harga minyak ya. Sanksi Rusia atau bagaimana? Saya lupa. Komen aja Bapak Ibu kalau ada komentar. Oke, di sini lower downtrend ASI, BBRI ya kena ya, BBTN juga kena, BSDE juga kena. Ya, lumayan lah ya. Oke, itu dia Bapak Ibu. Sekarang kita cek dengan SCR Fibum. Saya order Sido nggak bergerak pula dia. Beli enggak, kena ini ke bawah enggak. Kita cek dengan SCR Fibum. Nggak ada ya Bapak Ibu, saham tekan volume nggak ada. Kita sekarang lihat SCR Extreme. Banyak nggak saham-saham yang ekstrim ini? Jadi kalau ekstrim ini Bapak Ibu, kita harus tetap pasang stop loss. Kalau dia ya ini era ya, Extreme Fear. Kalau dia tidak ada demand zone di bawahnya, jangan gitu. VBP era. Ada nggak demand zone-nya? Nggak ada ya Bapak Ibu. Ada nih sebenarnya. Ada perlawanan. Coba pakai VBP weekly era. Nggak tahu deh ya. Jadi memang batasannya stop lossnya demand zone-nya di sini nih, exit kita. Kena di bawah sini exit. Ya, ini batasan exitnya. Sep, tajam pula dia kena ke bawah. Oke, sekarang kita lihat SCR Panic. Mungkin ada yang habis panik terbitlah hope. Kita lihat di sini yang alert itu ada nggak ya? Ya ini era semakin panik dia. Ya nanti Bapak Ibu cek lah, mungkin saya tidak kelihatan di sini ya. WiFi nggak ada. Ada WiFi nih. Habis panik terbitlah hope WiFi ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat. Atau kita lihat SCR Hope. SCR Hope, ada Avia, Cepin, GJTL, Goto, Java Mark, dia masih Hope, bisa dicek. Mungkin dia ini sudah hilang Hope-nya nih, udah nggak ada harapan lagi. Atau kita cek dengan SCR Top FF. Mau kita bandingkan dengan hajar kanan hajar kiri, tapi di sini kita tahu Telkom ini menarik nih karena dia asingnya net buy. Apakah orang-orang hajar kanan BBRI diguyur habis ya? Kita cek dengan SCR Top kaki. Kalau cuman lihat foreign flow, ceritanya nggak komplit ya Bapak Ibu. Kalau kita gabung dengan hajar kanan hajar kiri baru komplit. Nah, kita lihat Telkom, orang-orang hajar kanan di 18 miliar, tapi asingnya ada net buy 100 miliar ya. Jadi memang selain hajar kanan, orang-orang mungkin buy on weakness juga ini. Asingnya ya. Jadi asingnya netnya di sana hajar kanannya 18,59 miliar. Excel paling banyak di hajar kanan ternyata. BBRI, wow, orang buang barang ya sekitar 507, netnya adalah asing. Jadi lokal juga buat barang nih, buang barang juga ini Bapak Ibu ya. Walaupun netnya asing, nanti silakan dibanding dominasi rasio asing dengan lokal. Kita lihatlah DOM BBRI. Oh ya, asingnya dominasinya tanggalnya, oh udah benar ya tanggalnya 19% ya, 20% sekitar. Lokalnya masih banyak juga nih Bapak Ibu. Lokalnya ikut jualan juga nih mungkin ya. Oke,
Kita cek dengan apa lagi kalau sudah itu. Nah, Bapak Ibu bisa lanjutin nanti screening yang lainnya ya. Kalau biasanya kalau bearish top SCR pullback nggak ada karena belum ada yang pullback. Tapi kita cek lah ya. Ada nggak yang pullback? Pullback ini sahamnya naik, nggak ada ya. Sahamnya naik baru dia pullback ke bawah. Kan lagi turun, nggak ada pullback. Sekarang kita mulai pembahasan komposit dulu dengan Speedo Composite. Bagaimana speedometernya? Dengan penurunan 1%, dia balik menjadi fear. Artinya saat ini komposit supply-nya sudah lebih besar daripada demand lagi. Kita cek dengan star C0. Bagaimana sektoral terhadap komposit yang minus 1%. Oke, terhadap indeks IHSG Composite yang minus 1%, maka kita lihat energinya bergerak menguat, sektor energi, relatif terhadap komposit yang melemah ya. Karena komposit yang melemah juga. Lalu kesehatan, infra balik menguat, ada Telkom di situ. Industri berbalik lagi, finance dia berbalik menguat lagi. Tapi basic ini juga terlihat menguat sekilas ya. Ini non cyclical balik menguat. Kenapa? Kompositnya melemah. Cuman Tekno ini momentumnya jatuh ya, dia tidak ada power price yang menguat gitu. Padahal kompositnya melemah, nah, dia ikut melemah juga ini berarti. Hampir sama kuat. Sekarang kita cek dengan VPA Weekly Composite. Bagaimana di hari Senin ini? Tentu kalau pakai chart weekly, volumenya tidak valid ya, belum valid. Oh, belum turun. Masih turun, belum ke bawah ya Bapak Ibu, belum kena demand zone. Jadi dia memang low, high, ya belum untuk new low. Masih aman untuk buy on weakness. Saya kebetulan saham-saham yang memang sudah kena stop loss saja. Jadi kadang-kadang masih bisa beli lagi nih Bapak Ibu ya. Jadi selama 6931-nya ini belum jebol, maka dia belum membentuk pattern lower low. Jadi patternnya ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low. Nah, ini lower low ya. Nah, ini downtrend. Ini adalah low terhadap high. Nah, belum. Ini lower low. Ini low terhadap high. Nah, ini belum yang ini ya. Belum. Tunggu dia close di bawah 6931 dengan volume yang besar baru kita katakan sudah selesai sudah untuk pattern ini, lanjut bentuk new low. Tinggal kita lihat apakah ada demand yang menahan atau enggak. No supply ya karena volumenya kecil saja. Oke, itu untuk weekly-nya. Kita cek dengan VBP apakah demand zone-nya masih bisa menahan nanti. VBP Weekly Composite. Saya kena stop loss justru merasa senang juga ya. Jadi cash untuk saya buy on weakness nanti di sini ada. Jadi kan saya exit. Saya akan tunggu di sini Bapak Ibu. Jadi sekarang tidak terlalu agresif. Mudah-mudahan dia ke bawah, nanti mulai di sini saya akan aktif untuk buy on weakness. Ya kena stop loss biasa saja, part of business. Nanti saya jelaskan di dalam kelas. Boleh juga bertanya Bapak Ibu yang pesertanya bagaimana cara menghandle-nya ya. Kita disiplin dengan trading plan. Jadi kuncinya itu kalau loss jangan besar-besar, profit itu harus besar-besar. Kuncinya di mana? Money management. VBP, VPA kita lihat daily. Nah, belum ya Bapak Ibu, dia jadi memang belum, cucuk sedikit ada ini. Mungkin besok akan rebound. Cuman beberapa saham saya exit, jadi ada kesempatan untuk switching. Tidak ada sinyal, volumenya di bawah rata-rata, candlenya merah. Candlenya merah masih di bawah volume rata-rata. Bahkan kalau cucuk ke bawah ini saya akan berani ngambil buy on weakness sampai di sini. Karena saya tahu di bawah ini ada demand zone, ya. Jadi masih nggak apa-apa, mudah-mudahan dia cucuk, segera naik hanya untuk nyucuk aja. Jangan close di bawahnya ya. Kalau lihat panelnya ya bearish ya ini. Ini nggak apa-apa. Sambil menunggu minggu depan Donald Trump masuk. Donald Trump masuk ke Gedung Putih kan Senin depan tanggal 20. Nah, udah siap-siap itu loh. Mungkin dia masuk langsung perang sama Cina, perang dagang ya gimana? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kita bisa lakukan adalah cash is the king aja. Sekarang kita cek dengan VBP Composite. Kita lihat ada nggak demand zone-nya. Mudah-mudahan kuat lah ya.
Ya, di bawah ini ada demand zone ya Bapak Ibu ini. Ini dia. Atau ini yang belum ditest. Jadi masih ada, kalaupun dia close bawah ini mudah-mudahan masih nahan. Tinggal sekarang dia membentuk double bottom untuk naik aja. Tapi kalau dia jebol, exit lagi. Sekarang udah exit sebagian, tapi saya akan masuk. Tergantung sahamnya nanti. Lalu kita cek dengan foreign flow, PIV, composite. Mau tidak mau Bapak Ibu, kita harus monitor foreign flow-nya. Jadi berikut ini adalah chart foreign flow untuk composite. Kalau kita lihat memang pergerakan saham ISG ini korelasinya tinggi dengan asing. Jadi sekarang ini asingnya masih keluar besar, ya secara psikologis kita tertekan. Jadi saya masih bisa, kalau dia turun ke bawah lagi ya masih tunggu di bawah ini untuk buy on weakness. Yang enak seperti ini nih, cucuk aja langsung dalam, baru dia terbang ke atas gitu. Kalau dikit-dikit nih susah ya. Susah. Gap sudah tutup, tidak ada turun, tinggal demand-nya kapan dia akan berbalik sentimennya. Baik, kita akan lihat dulu volatility saham hari ini dengan perintah PVM, WIFI, INKP, DSNG, dan TINS. Ya, Bapak Ibu bisa tambahkan dengan saham-saham yang ada di portofolio Bapak Ibu, 10 saham untuk melihat bagaimana sih volatilitas saham-sahamnya. Jadi sebelum menambahkan saham baru, kita harus melihat, oh ini kita lihat DSNG, TIN, WIFI dalam 12 bulan sudah jauh return deliver returnnya di bagian composite. Yang bottoming berarti INKP lah ya Bapak Ibu, mungkin ini mereka pullback juga. WIFI, DSNG, TIN, volatilitasnya WIFI paling tinggi, TIN dan DSNG, INKP ini sepertinya nggak kemana-mana juga nih. Nanti kita lihat di chart price dan volume. Kita lihat PCM, nah korelasinya seperti apa? Kita cek dulu. PCM korelasinya, wah ini tinggi semua nih Bapak Ibu. Kalau punya DSNG, kita nggak boleh masuk ke WIFI, nggak boleh masuk ke TIN, nggak boleh masuk ke INKP nih. Tapi kalau punya INKP, masih boleh beli TIN ya. Jadi kalau saya punya TIN, INKP-nya boleh beli. Ya gitu ya, lihat korelasi yang di bawah 5. Oke. Oke ya, jadi kalau punya WIFI, tidak boleh beli saham yang lain karena korelasinya tinggi nih alert hari ini. Oke, sekarang kita lihat dengan, kita mau bahas apa ya? WiFi lah ya. Saya nggak punya WiFi Bapak Ibu. Kita singkat saja lah. Alert. Kayaknya alertnya sudah beberapa kali nih. Alert WiFi. Pertama, untuk bahas saham Bapak Ibu cek alertnya. Oh, alertnya ini rame belinya nih harusnya di bulan 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, di bulan 11 sampai 12, 2 bulan dia tidak ada alert apa-apa, baru hari ini dia keluar lagi ya. Oke, jadi mungkin dia kemarin sempat sideways, harusnya belinya bulan 6 ini, 4 bulan. Kita cek dengan Speedo, dia fresh ini Bapak Ibu, WiFi. Ada apa ya WiFi ini? Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada berita apa, tolong di-share aja. Grid artinya supply, demand-nya lebih besar daripada supply. Dia masih bisa naik karena dia belum ekstrim ini Bapak Ibu. Paling pullback dulu. Kalau cek dengan Star, weekly-nya Bapak Ibu tunggu hari Jumatnya, Star WiFi. Kita lihat rotasi sahamnya untuk weekly, dia langsung berbalik Bapak Ibu, kuat sekali hari ini WiFi, relatif apalagi didukung dengan komposit yang melemah, dia langsung berbalik arah. Di sini dia sangat kuat, berarti kita bisa sebutkan langsung habis panik terbitlah hope ya. Terbitlah hope. Jadi WiFi ini masih berada di zona panik, langsung menguat hari ini, perlawanannya kuat, mengarahnya langsung ke hope, berarti power price-nya sangat kuat hari ini. Dan volumenya juga. Kita cek dengan weekly-nya ya, Westar WiFi. Harusnya ngeceknya yang validnya adalah hari Jumat. Dia langsung berbalik ya, kalau di weekly-nya dia memang sudah berminggu-minggu dia melemah di zona grid dan langsung melawan arah berbalik karena hari ini langsung kuatnya pada hari Senin masih. Dia masih bisa bergerak sampai hari Jumat. Kita lihat VPA monthly WiFi, kita cek dulu bulanannya. Bagaimana chart? Oh, dia sudah bottom ini. Saya tadi suruh belinya bulan 6 ya.
Oh, di sini the best time for. Ya, bulan 6 di sinilah ya the best time for buying untuk monthly-nya. Jadi dia bottoming. Ini sudah naik the best time for buying second chance. Dia naik ke atas nih, bisa tinggi nih Bapak Ibu ya. Bisa 1300 targetnya. Karena wyckoff off-nya belum terjadi di WIFI. Wyckoff off-nya belum terjadi. Kenapa kelewatannya? Kita cek dengan VPA weekly WIFI. Wyckoff off-nya belum terjadi. Kita bahas di weekly ya. Jadi wyckoff off-nya ini adalah marking down. Akumulasi, marking up ya. Kita cek dengan VP weekly. Mudah-mudahan terbaca di weekly. Nah, di weekly terbaca ya. Ini adalah selling climax. Mana selling climax? Ini siklus kecil di daily ya. Tadi kalau pakai monthly ini juga siklus kecil. Siklus besarnya belum terjadi nih. Kenapa ini nggak sebut siklus besar? Ya karena dia kan dari atas, dia bottoming dulu, double bottom dia mainnya di weekly, monthly. Di weekly-nya ini the best time for buying, second chance to buy, baru dia naik ke atas. Ini masih bisa naik tinggi ya. Jadi dia sudah kebetulan close-nya di 474 membentuk higher high. Oke. Ini kalau melesatnya tinggi nih Bapak Ibu. Volume weekly-nya belum kelihatan karena masih hari Senin. Langsung kita ke daily VPA WIFI. VPA WIFI. Jadi WIFI bisa naik. Kalau lihat di daily nggak kelihatan ya, Bapak Ibu, seolah-olah dia siklus kecil. Ini adalah marking up, ini adalah distribusi. Kita harus katanya belinya di bulan 6. Nah, di sini harus belinya. Dia marking up. Nah, ternyata dia stepping stone dan naik ke atas. Dia akan pullback dulu mungkin ke 438 untuk naik ke atas ya, Bapak Ibu. Volumenya juga valid ini, Bapak Ibu. Kenapa begitu? Acuannya monthly, makanya harus cek monthly. Dia belum terbentuk wyckoff off-nya. Besar nih, kalau naik dia bisa beggar nih WIFI ya. Alertnya sejak Juli sudah muncul, naik terus. Sekarang dia naik ke atas. Kita cek nanti ada gap atau enggak. Sekarang kita lihat VBP weekly WIFI. Bagaimana VBP-nya? Demand zone-nya ada di bawah nih, jauh ya Bapak Ibu. Sudah jalan dia siklus. Jadi kalau siklus weekly-nya pullback, ini pullback ya. Pullback. Nah, kita satu tick di atasnya jaga. Nanti dia akan pullback lagi. Nah, gitu pergerakannya, pullback lagi. Nah, saat dia pullback, kita buy on weakness. Selagi dia tidak close di bawah ini, aman. Perjalanan wyckoff off-nya sedang berjalan untuk marking up. Nama strukturnya ini marking up ya. Hold-nya bisa jangka panjang karena dia paling enggak ini dulu dia tembus. Karena wyckoff off-nya belum berjalan, maka dia bisa naik tinggi lagi. Ini contoh wyckoff off yang bagus ini Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa bahas di kelas untuk kelas advance, volume price analysis. Biasanya kita bahas yang begini-beginian. Ada ceritanya. VPA kita lihat VBP WIFI. Lihat daily-nya. Oh, ada gap ya. Dia sudah break demand zone. Ini Bapak Ibu demand zone-nya. Dia akan ngetes ini lagi nanti. Mungkin dia satu candle, dua candle turun pelan-pelan untuk naik lagi. Jadi ini ada demand zone yang kita bisa tunggu lah kalau ketinggalan. Tapi jaga atas ya Bapak Ibu, karena dia ini kuat sekali. Tidak ekstrim, jadi bisa naik. Mainnya di weekly. Kalau di daily seolah-olah kita sudah mentok. Padahal kalau kita lihat time frame besar, kita bisa sampai targetnya untuk new higher lagi. Kita lihat wave WIFI mungkin sudah jalan ya wave-nya ya. Oke. Belum signifikan ya Bapak Ibu, dia tunggu lagi ke atas. Mungkin mainnya di weekly nih. Tapi untuk hari ini hajar kanan dia volumenya 57,96 juta lot dengan nilai transaksinya 25,59 miliar. Pakai weekly ya. Wave WIFI. Kayaknya wave-nya pakai weekly ya, Bapak Ibu. Nah, ini baru kelihatan wave-nya pakai weekly. Zigzag-nya kelihatannya pakai weekly. Oke, kita lihat foreign DOM dulu. DOM
DOM WiFi. Dominansi rasio asingnya hari ini 12,7%, lokalnya 87% Bapak Ibu. Dalam 5 hari, 20 hari, 50 hari, 100 hari. Oh, ini tidak signifikan sekali karena dia di bawah 10% malah. Bawah 5% malah Bapak Ibu. Jadi hari ini baru mulai masuk besar walaupun kalau kita lihat rasionya kecil aja. Untuk itu kita cek foreign flow-nya dengan perintah pif wifi untuk ngecek foreign flow-nya. Wow. Dari sini ini adalah foreign flow untuk wifi solusi sinergi digital TBK nama sahamnya. Jadi asingnya nih keluar masuk kalau dibuat dominasi rasionya memang kecil jadi netnya ya Bapak Ibu. Hari ini asingnya net buy 12 miliaran ya, 12,01 miliar. Dalam 5 hari tercatat jadi net buy 6,43 miliar ya karena masuk 12 miliar hari ini. Dalam 20 hari net buy-nya tercatat 18,36 miliar. Dalam 60 hari berbalik menjadi net sell minus 7,96 miliar. Dalam sehari ada 1,39 miliar asingnya net sell. Jadi sebenarnya fluktuasinya nggak terlalu besar juga ini. Sampai dalam 20 hari ya memang dia net buy, tapi kalau besok ada net sell saja sedikit ya jadi berbalik lagi dia Bapak Ibu. Kalau 7 miliar saja 5 harian jadi impas. Oke, itu jadi kalau besok tunggu di mana? Ya ini ada pivot, mungkin tunggu di sini sedikit 446, tunggu di sini 418. Ya kita tunggulah pullback. Stop loss-nya kelihatannya Bapak Ibu di 36 kurang 2 tick. Ya stop loss-nya ini ada 362. Jadi stop loss-nya 358 kurang 2 tick ya. Kita lihat pakai PBP ini. Jadi kalau nggak pakai stop loss nggak afdol. Jadi kalau ada yang sharing cara trading tanpa stop loss, jangan percaya. Ini stop loss-nya 362. Besar ya, tapi nggak apa-apa, memang segitu. Ceknya pakai evol. Kita lihat evol. WiFi. Ya nggak powerbox amat lah. Ini ada gap. Oh kalau ada gap, ya bisa di bawahnya ya agresif. Di sini konservatif. Stop loss-nya ini ada gap nih Bapak Ibu. Kelihatan di sini gap. Oke kita lihat dengan tren WiFi. Trennya uptrendnya. Dari mana tahunnya ini sudah hijau tua Bapak Ibu. Dia uptrend langsung. Besok bisa pullback ke 472, 454 di tengah-tengah ini posisi buy ya Bapak Ibu, udah turun buy. Bahkan 446 juga posisi buy ya. Di sini ada gap, dia mungkin nutup gap ini. Masalahnya ada gap, makanya stop loss kita di sini ada gap ini. Key 3-nya oke, dia under value ya kalau kita lihat. Lalu dengan PWS WiFi. Jadi sabar saja WiFi, kita jaga atas satu lot, kita dia pullback baru kita buy on weakness juga ini. Jadi kita nunggu diskon lah, jangan ngejar harga. Buy, ada gap? Iya, ada gap. Tulisannya sini gap up satu ya, jadi ada gap up. Ini ada gap, kita tunggu di gapnya juga nggak apa-apa buy on weakness. Volumenya tinggi, spreadnya wide, very high. Tetapi sayangnya dia tidak ada identifikasi akumulasi. Jadi tunggu saja lah Bapak Ibu ya, takutnya dia kalau kita hajar kanan, nanti dia turun pula. Oke, kalau lihat power price-nya juga kuat ini. Buying pressure-nya termasuk greedy orang-orang. Karena dia greedy, maka mungkin besok akan koreksi dulu. Oke, itu dia untuk WiFi ya Bapak Ibu. Kita lihat saham yang lain. Kita bikin singkat INKP, alert INKP. Mungkin menarik juga. INKP ini fresh. Wah, ini lebih fresh lagi nih Bapak Ibu. Ini baru nih INKP ini. Kita cek dengan Speedo INKP. Bagaimana speedometernya? Dia netral, artinya supply-nya sama kuat dengan demand-nya. Kita cek dengan Star INKP. Apakah habis panik terlebih dahulu? Belum ya. Dia melemah memang di zona fear. Hari ini dia menguat relatif karena komposisinya juga menguat. Sementara sektor basicnya karena komposisinya menguat, dia tertahan seolah-olah pelemahannya berkurang. Ini harus lihat weekly-nya Bapak Ibu. Tapi taruhlah dia akan menguat langsung masuk ke zona grid. Weekly-nya gimana nih? W Star INKP.
Saya mencari saham-saham yang bottoming juga nih. Kan cashnya tadi ada. Wow, kalau weekly-nya malah bagus ini INKP-nya, tapi kita tunggu hari Jumat. Kalau weekly-nya dia mengatakan ya dia masuk segitiga ini habis panik terbitlah hope ini weekly-nya nih INKP. Kita cek dengan VPA INKP. Bagaimana cek price volume-nya? Bottoming ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini ya, kalau kita lihat merah, ini kita sebut sebagai selling climax. Kalau Bapak Ibu ada rezeki, nanti bisa ikut belajar volume price analysis. Ini kita sebut dengan selling climax. Dia akan naik, dia akan, karena sudah selling climax, dia akan ada auto rally. Karena ada auto rally, maka dia akan, nggak tahu apakah besok atau lusa, dia akan tes dulu, disebut dengan secondary test. Dia akan tes dulu, maka kita akan menemukan namanya change of character. Selling climax 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup ini untuk menjadi selling climax ya. Ini adalah primary supply atau PS atau apalah ya, Bapak Ibu, saya lupa namanya. Nah, ini baru masuk fase A. Jadi, kalau mau early entry, 5-10% saja ya, Bapak Ibu. Stop loss-nya kelihatan. Di 6375 kurang 2 tick, berarti stop loss sama dengan 6325. Nah, ini stop loss-nya di sini nih. Nanti cek dulu time frame besarnya. Karena kita harus tahu ceritanya ini Bapak Ibu. Kita cek dengan foreign flow, PIF, INKP. Saya tidak bisa detail lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lakukan seperti tadi di Wifi. Berikut ini adalah saham INKP, Bapak Ibu. Foreign flow-nya untuk INKP hari ini masuk 18,79 miliar, dalam 5 hari ada 6,76 miliar ya. Jadi baru mau masuk, asingnya besar juga. Besok kalau mau buy on weakness di 66.600 ya, 66 dibulatin ke bawah, baru tunggu lagi di 6450 ya. Oke, stop loss-nya tadi sudah disebutkan. Jadi buy on weakness ke bawah ini aja. Kita cek lagi saham yang lainnya. DSNG. Alert DSNG. Habis ini saya akan analisa detail. Mungkin saya tidak masuk ke Wifi, mungkin masuknya ke DSNG ya Bapak Ibu. Makanya saya analisa singkat dulu sekarang. Setelah video selesai, saya bikin analisa untuk saya sendiri. Karena masalahnya itu kan saya trader. Saya harus benar-benar lebih fokus untuk saya sendiri. Tapi saya sharing ilmunya untuk Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu lakukan sendiri juga. Alert DSNG, ini dia fresh Bapak Ibu. Ini fresh juga, mungkin dia bottoming juga nih. Kita cek dengan Speedo DSNG. Dia berada di zona grid. Ya kalau lihat ini ya lebih bagus daripada INKP. Dia sudah berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star DSNG. Dia sudah masuk ke C3 ini. Ya, dia masih panik, berada di zona psikologis panik, tapi sudah mengarah ke hope. Kita sebut dia sebagai habis panik. Habislah panik, masih panik, tapi belum habis. Ya, habislah panik, terbitlah hope. Ya, mudah-mudahan hope-nya muncul. Kalau sudah muncul di sini, maka sudah hope ya. Nah, sini kita masih berada di zona panik, masuknya sedikit-sedikit. Nanti kalau sudah masuk ke zona hope, kita tambah lagi full power gitu, bisa. VPA DSNG dari rotasi bintangnya nih bagus kayaknya. Oke, kita lihat volume price. Ya, dari volume price, kalau kita lihat strukturnya sudah berjalan. Ini adalah the best time for buying. Ini adalah markup. Ini adalah daily-nya adalah selling climax-nya atas bar. Angka ini adalah head, ini adalah shoulder. The best time for selling, second chance to sell. Jadi kalau dia naik Bapak Ibu, target kita tinggal di 1245 lah kalau pakai daily. Nah, ini jual 50%, sisanya jual di sini, stop loss dinaikkan. Ya, jadi ini jadi target untuk sell on strength karena dia second chance to sell ya Bapak Ibu. Jadi besok kalaupun mau masuk ya tunggu pullback dulu. Karena kan supaya terbentuk gini loh. Masalahnya kalau ini selling climax, auto rally, secondary test, dia break, ini adalah low, ini adalah high, dia harus pullback dulu. High low. Low, high terhadap low. Nah, daripada kita hajar kanan, kita tunggu aja dia pullback. Cari demand zone-nya. Demand zone-nya bisa pakai VBP, DSNG.
Jadi jangan kejar harganya ya. Kalau sudah naik tinggi, oh agak jauh nih dimensionnya. Ini dimensionnya. Ya, Bapak Ibu, ini dia. Di sini dia. Ini dia. Ya. Jadi bisa turun ke bawah ini Bapak Ibu ya. Jadi stop lossnya nanti kita lihat. Di mana? Di sini mungkin terlalu jauh. Karena dia sudah sangat greedy nih, bisa ngejar ke atas. Di sini kena supply, dia bisa turun pas kena supply. Ini ada sell mother candle-nya. Jadi kalau Bapak Ibu hajar kanan, greedy, takutnya supply di sini keluar. Main aman aja lah dulu, karena market juga lagi tidak bagus kan. Jadi banyak juga masuk. Kita lihat foreign flow, PIF, DSNG. Berikut ini ada foreign flow untuk DSNG. Bapak Ibu bisa lihat DSNG ini memang dari awal Agustus dia akumulasi terus. Nah, di sini mulai convergen, mulai profit taking, tapi asing yang masuk nih kejebak ya, yang asing masuk di sini. Nah, lalu ikutan dia keluar hari ini, saat asingnya sangat naik, saat harga sahamnya sangat naik, asingnya net sell minus 1,39 miliar. Dan 5 hari ada net sell minus 2,57 miliar, dan 60 hari masih net sell minus 5,29 miliar. Tapi dalam 60 hari ada sisa net buy 36,12 miliar net buy, dalam 100 hari ada 91,33 miliar net buy. Jadi memang asingnya masih net sell. Kemarin ini ada speki net sell-nya besar sekali ya. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk net sell DSNG. Yang kita lihat sisa lainnya adalah TIN ya. Alert TINS. TINS ini udah divonis ya Bapak Ibu, suaminya itu Sandra Dewi atau Dewi Sandra. Maaf ya kalau salah sebut. Sekarang kita lihat TIN ini Bapak Ibu belinya harusnya bulan 7 atau bulan 6 ya Bapak Ibu, sudah naik tinggi. Ya, dia pullback dulu sedikit ini Bapak Ibu. Oke, kita cek dengan Speedo dulu. Speedo TINS, saya ragu di fresh atau tidak. Dia berada di zona grid, artinya lumayan kuat ini Bapak Ibu. Demand-nya sudah lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star TINS. Star TINS. Star TINS. Rotasi, dia berputar-putar ya Bapak Ibu. Ini kayaknya mulai ada menguat tapi belum masuk segitiga. Mungkin kita tunggulah sedikit lagi. Ini tidak terlalu signifikan ya Bapak Ibu. Kita lihat relatif terhadap composite. Harusnya dia langsung melesat aja masuk ke dalam. Tapi ini belum tampaknya. Kita cek dengan VPA. Jadi validasinya chart price dan volume. Rotasi bintang bisa seperti apapun. Tapi inilah. Kalau lihat volume price-nya. Ini adalah zona akumulasi. Ini adalah marking up. Dia nggak membentuk head and shoulder ya. Jadi polanya ada yang hilang nih. Kalau tadi sempurna textbook, ini adalah head, ini adalah shoulder, ini adalah shoulder. Nggak ada, langsung the best time for selling. Dia turun, second chance-nya di sini cuman. Dia turun ke dalam, dia mengejar demand zone di sini ya Bapak Ibu. Untuk mantul mudah-mudahan kuat. Hari ini dia mengatakan a possible end of downtrend. Dia mengatakan ini cukup kuat karena udah double bottom nih, ada spring sedikit. Dia kuat di sini karena ini demand zone. Kita cek dengan VBP-nya. VBP TINS, dia mantul di demand zone itu. Ya, dia mantul di demand zone-nya nih, Bapak Ibu. Demand zone ini berasal dari sini. Jadi betul-betul dia kena mantul ini menjadi penahan. Nah, ini menarik. Kenapa? Stop loss-nya kita kelihatan di bawah. Kalaupun dia retest sekali lagi, dia akan turun, mantul di sini, mudah-mudahan naik. Supaya apa? Supaya dia punya ini low, high, low. Maka dia break ke atas, higher high. Dia perlu break ke atas, tapi dia perlu ini dulu, bentuk high low supaya pattern-nya ada. Nah, pas dia turun besok, kita buy on weakness. Karena demand-nya ada kuat ini dari sini. Kalaupun kena stop loss, dia akan mengambil demand ke bawah, kita bisa exit. Kena stop loss memang, tapi risknya kecil. Rewardnya di mana? Jualnya di sini. Ya, jualnya di atas ini. Jadi dia siklus baru lagi. Mainnya memang time frame besar. Kita lihat VBP weekly. TINS.
Jadi Bapak Ibu nanti lakukan sendiri ini untuk detailnya. Oh, bisa jauh lagi nih Bapak Ibu. Bisa dia, ini adalah uh, wave uptrend ya, wave pull. Ini ada pullbacknya. Dia pas pullback di zona demand untuk naik ke atas. Targetnya malah bisa ini nih, gap yang di sini nih. Bisa 2000 ya. Jadi memang dalam perjalanan siklusnya Bapak Ibu dia pullback untuk naik ke atas. Jadi benar-benar kalaupun kena stop loss, nanti ambil lagi yang di bawahnya ini demand zone-nya. Karena memang lebar ya, posisi demand zone-nya ini lebar. Mudah-mudahan dia kuat untuk nahan ke atas sampai 2000. Mudah-mudahan berjalan tins. Jadi mungkin saya akan analisa tin dulu nih. Menariknya karena ada demand zone yang kuat di sini. Oke, kita cek dengan foreign flow, P15. Berikut ini ada chart foreign flow untuk tins Bapak Ibu. Kalau kita lihat memang tin ini mulai Juni akhir atau Juli awal asingnya mulai trend up, akumulasi ya. Bapak Ibu lihat di sini mulai trend up. Lalu di sini ada dead cross mulai distribusi di akhir November. Selama Desember sampai Januari sekarang asingnya masih net sell. Oke, ini asingnya 12 miliar asingnya net sell untuk hari ini, dan 5 hari asingnya membesar minus 32,98 miliar, dan 20 hari asingnya menjadi minus 78,61 miliar net sell. Tetapi dalam 60 hari net buy-nya masih tersisa 24,36 miliar, dan sehari ada 348,72 miliar asingnya masih net buy. Jadi memang mulai Desember atau akhir November asingnya masuk net sell. Kita tunggu saja lah ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa cek dominasi rasionya. Dom tins. Kalau dia sangat dominan, kita perlu waspada. Tapi kalau nggak dominan, ya nggak apa-apa juga. Hari ini 14%, 14% lumayan juga ya. Tapi tetap asingnya yang dominan nih 80% asing, lokalnya 14% lah. Ya kita kalaupun mau masuk, asingnya masih terus keluar. Mudah-mudahan dengan biasanya kalau harga saham jatuh, lesu, komoditas juga terdampak. Nanti kita lihat bagaimana dampaknya ya Bapak Ibu. Oke, itu dia untuk aftermarket close hari ini. Kalau dari ranking tadi selain WiFi, mungkin saya akan lihat DNSG atau TINS ya Bapak Ibu, karena TINS ini juga sudah demand sudah lebih besar pada supply juga. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.